Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 3091. Vince York tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ucapan Lexi York. Dia benar. Bibi benar. Aku tidak memaksamu untuk bermain denganku, Harvey York. Tapi jika kau memilih untuk melakukannya, aku akan membiarkanmu pergi sendirian. Aku cukup dermawan di sini. Aku akan mencabik-cabikmu karena dendam kita di masa lalu. Tapi aku tidak keberatan memberimu kesempatan. Vince tertawa kecil. Tentu saja, kau boleh menolak kedua saranku. Jika itu yang kau pilih, aku akan membiarkan para Islander ini melakukan apapun yang mereka inginkan. Aku rasa mereka semua sangat ingin menebasmu sekarang juga. Vince selalu memberi isyarat, dan para Islander menatap Harvey dengan dingin. Tatapan mereka dipenuhi kebencian dan amarah terhadap musuh bebuyutan mereka. Tentu saja, setelah pendekar pedang mereka dibunuh dan markas Shin dan Wei mereka diserbu, dunia seni bela diri Island Nation mengalami penghinaan besar. Orang-orang itu tak akan ragu menebas Harvey jika melihat kesempatan. Tidak jauh dari Harvey, salah satu murid Shinkage Wei dan anggota keluarga Takei, Masao Takei, membanting meja dan berteriak. Dasar bajingan! Berani-beraninya kau memusnahkan garis keturunan Maki Takei. Aku akan mencincangmu jadi ribuan bagian. Kau akan menanggung akibat dari dosamu hari ini. Mendengar kata-kata itu, para Islander lainnya menunjukkan kemarahan yang membara dan meneriaki Harvey, siap menghabisi nyawanya kapan saja. Suasana menjadi sangat tegang karena kehadiran para ahli dari Island Nation. Banyak tokoh penting dari Hong Kong dan Las Vegas perlahan kehilangan warna di wajah mereka. Para ahli itu bukan orang yang bisa dianggap remeh. Jika mereka semua turun tangan, mayat pasti akan bertumpuk seperti gunung. Hanya Marcel York yang dengan tenang menyaksikan kejadian itu, seolah ingin melihat bagaimana Harvey menangani kekacauan di depannya. Dengan dukungan dari para Islander, serta keluarga utama dan kedua, Vince sama sekali tak merasa perlu menahan diri pada saat itu. Ia menunjukkan ekspresi angkuh sambil menunjuk langsung ke hidung Harvey. Kalau kau tahu apa yang terbaik untukmu, berhentilah menghalangi jalanku menjadi pewaris muda. Kalau tidak, kau akan mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Harus kau tahu bahwa kau telah melakukan kesalahan fatal dengan merusak pesta ulang tahun Nenek York sekaligus mengganggu proses kebangkitanku. Tidak akan ada yang berani menentangku meski aku menghabisimu sekarang juga. Vince. Queenie York menyela dengan dingin. Apakah kau tidak terlalu percaya diri? Apa yang membuatmu berpikir bahwa kau pasti bisa menjadi pewaris muda? Dengan bantuan para Islander ini. Atau kau memang sudah tidak punya akal? Tidak. Tidak, tidak. Vince menggerakkan jari telunjuknya. Kenapa kau begitu polos, Queenie? Kau masih belum mengerti bagaimana aku akan bangkit. Aku mengandalkan opini publik. Tentu saja, pasukanku juga akan berkontribusi dalam hal ini. Bagus. Cukup bicara. Jika ada yang mencoba menghalangiku menjadi pewaris muda, akan kuhancurkan mereka, siapapun itu. Vince lalu berdiri dengan tangan terlipat, lalu perlahan berjalan menuju kursi raja. Kerumunan pun terkejut. Vince benar-benar memaksa mengambil posisi itu. Bab 3092. Benar. Harvey York, aku akan membuka perbatasanku dan bekerja sama sepenuhnya dengan para Islander ketika aku berkuasa nanti. Kau membenciku kan? Kau bilang aku tidak pantas bangkit karena terlalu dekat dengan mereka kan? Ayo, hadapi aku. Kemudian, Vince York tanpa sengaja duduk di kursi raja. Bahkan Marcel York sama sekali diabaikan saat itu. Saat itu juga, Vince merasa sangat bangga. Tapi sepertinya kau terlalu takut untuk itu. Ejek Vince dengan dingin sebelum bergerak. Bunuh dia. Aku sedang mengurus sesuatu yang besar di sini. Beberapa Islander di depan melangkah maju sambil menghunuskan pedang mereka. Jelas, mereka siap menghadapi ancaman terbesar Vince sebelum melakukan hal lainnya. Vince. Kemudian, Harvey akhirnya angkat bicara.
Bukankah kau bilang ingin bermain denganku? Aku akan bermain jika kau mau. Tapi, beranikah kau bermain sendiri denganku? Bukankah kau dewa perang? Aku menamparmu. Di mana keberanianmu untuk mempertahankan harga dirimu? Wajah Vince langsung menggelap saat mendengar Harvey menyebut insiden memalukan itu. Kemudian, seorang pria parubaya dengan wajah bertato maju ke depan sambil tersenyum sedih kepada Vince. Tak perlu kamu turun tangan sendiri, Tuan Muda York. Aku sudah lama ingin melihat seberapa jauh si bajingan ini terus membuat masalah untuk geng Brewood. Aku akan menghajarnya untukmu, Tuan Muda York. Itu adalah pimpinan geng Brewood, Grayson Parker. Bukankah dia ayah dari Dennis Parker dan Carol Parker? Kudengar saat geng Brewood baru didirikan, Grayson berhasil menumpas lawannya dari Ever Blue Pub hingga Crompton Street hanya dengan pisau semangka. Dia sudah lama tak beraksi. Tak kusangka dia kini berdiri di pihak Tuan Muda York. Kerumunan terkejut saat mengenali Grayson. Sosok sebesar itu di dunia bawah Hong Kong dan Las Vegas jelas bukan orang sembarangan. Grayson menjadi semakin arogan setelah mendengar orang-orang menyebut namanya. Ia melompat ke tengah aula. Lalu mengeluarkan pisau semangka dan mengayunkannya keras ke arah Harvey. Aku akan membunuhmu. Sungguh tebasan yang agresif. Layaknya bos dunia bawah Hong Kong dan Las Vegas. Harvey tampak tenang saat melihat Grayson menyerangnya. Ia melangkah maju lalu mengayunkan telapak tangannya. Astaga! Di mata Grayson, tamparan yang tampak sederhana itu seakan meluas tanpa batas. Ia benar-benar kewalahan. Para Islander yang semula menonton dengan tenang langsung menegakkan tubuh mereka. Bagaimana mungkin? Ekspresi Grayson langsung berubah ketika tamparan itu mengarah padanya. Ia berteriak dan mundur sambil mengerahkan seluruh tenaganya untuk menahan serangan itu. Tamparan. Harvey sama sekali tak menunjukkan emosi saat itu. Tamparan itu menghantam wajah Grayson sebelum pisau semangka itu sempat melukai siapapun. Tamparan yang sederhana. Itu hanyalah tamparan biasa. Grayson langsung terpental. Ketika ia menghantam lantai, ia nyaris tak bisa bernapas. Ia berusaha mengangkat kepalanya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya terkulai kembali dengan ekspresi muram. Tak seorang pun tahu apakah ia masih hidup atau tidak. Bab 3093. Dia ditampar. Bos geng Brewood sendiri. Sosok terkenal di dunia bawah Hong Kong dan Las Vegas. Grayson Parker adalah legenda. Bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan seperti itu? Melihat dari situasi saat ini, Grayson kemungkinan besar sudah lumpuh total akibat luka-lukanya, jika dia belum mati. Seluruh aula perjamuan hening total, bahkan suara jarum jatuh pun tak terdengar. Bahkan Vince York dan Lexi York, yang sebelumnya memasang ekspresi puas, mendadak mengecilkan pupil mata mereka. Dia melumpuhkan Grayson hanya dengan satu tamparan di depan semua orang. Para pendatang dari Island Nation yang sebelumnya mengancam akan membunuh Harvey pun berkedip-kedip tak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Para wanita kaya tak bisa menahan diri untuk membelalakan mata mereka yang indah dalam keterkejutan. Status Grayson terlalu tinggi. Di mata mereka, orang seperti Grayson nyaris tak terkalahkan. Meski nama Harvey akhir-akhir ini mulai terkenal, tetap saja tak mungkin dia bisa menyaingi Grayson. Namun, tak ada yang menyangka tamparan sederhana dari Harvey bisa menyebabkan kerusakan sebesar itu. Harapan semua orang pun hancur seketika. Bahkan para pendukung Vince berdiri terpaku, membeku di tempat. Mereka belum juga bisa menerima kenyataan. Dia melumpuhkan Grayson hanya dengan satu tamparan. Ada begitu banyak senjata diarahkan padanya. Semua anggota dari Island Nation juga ada di sini. Caitlin Parson tidak percaya. Ia bahkan menamparkan pipinya sendiri untuk memastikan dirinya tidak sedang bermimpi. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Apakah dia tidak takut akan dicabik-cabik oleh semua orang di sini? Mata Leslie Clark, Joanna Mendoza, dan yang lainnya berbinar. Mereka tahu betul bahwa ini adalah gaya Harvey. Begitu dia memutuskan untuk bertindak, dia tidak akan ragu untuk menyerang secara mematikan. Harvey mengambil beberapa tisu dan mulai menyeka jarinya. Kalau kalian ingin bermain,
maka ayo kita bermain. Ucap Harvey dengan tenang. Aku akan melawan semua orangmu. Kita akan bertarung satu per satu. Atau semuanya menyerangku sekaligus. Sungguh tidak sopan. Ini benar-benar sebuah penghinaan. Setelah melukai Grayson parah, Harvey tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mempermalukan Vince. Setiap orang yang berdiri di pihak Vince. Mereka semua memiliki kebencian yang sama terhadap musuh bersama saat ini. Marcel York, yang memperhatikan Harvey dengan seksama, menunjukkan ekspresi kagum. Harvey melumpuhkan Grayson, lalu menantang Vince dan semua yang mendukungnya. Ia benar-benar tidak menghormati Vince, menginjak-injak harga dirinya. Vince pun terpaksa meminimalkan kerusakan yang ada. Bagaimanapun juga, meskipun ia menang dalam pertempuran, harga dirinya tetap akan tercoreng jika Harvey dikalahkan melalui cara yang tidak adil. Dalam situasi seperti ini, Vince tidak punya pilihan selain mencari cara untuk menjatuhkan Harvey agar semua orang mengakui kekuatannya. Dengan begitu, ia bisa mengukuhkan posisinya sebagai tuan muda. Jika tidak, ia tidak akan mampu mempertahankan posisi tersebut dalam waktu lama, bahkan jika ia berhasil meraihnya sekalipun. Harvey. Saat semua orang dipenuhi kemarahan, Vince tertawa dingin. Jangan pikir kau berhak menantangku hanya karena kau berhasil mengalahkan Grayson dengan kungfu murahanmu. Kau pikir aku tidak tahu kau menggunakan Dewa Perang Nanyang untuk melenyapkan Miyata Shinosuke? Siapa tahu trik apa lagi yang akan kau gunakan kali ini? Aku akan menghancurkanmu hanya dengan satu jari jika kita bertarung satu lawan satu. Apakah kau percaya padaku? Bab 3094. Ekspresi wajah Vince York tampak dingin. Ia percaya diri, namun tidak bodoh. Bagaimanapun juga, sejak Harvey York berhasil membunuh Miyata Shinosuke, menaklukkan Jason Leo, menangkap Akio Yashiro hidup-hidup, bahkan menghadapi Jackknife, itu tetap dianggap sebagai pencapaian monumental. Vince memang sombong, tetapi pada saat itu ia tidak memiliki niat untuk berhadapan langsung dengan Harvey. Ia ingin mengalahkan Harvey dan mengukuhkan reputasinya di Hong Kong dan Las Vegas sekali dan untuk selamanya. Ia tidak ingin menang melalui pertempuran yang menguras tenaga. Tanpa pikir panjang, Vince bersandar di kursi tuan dan menatap Harvey dengan santai. Hari ini adalah hari yang baik untuk kebangkitanku menuju kekuasaan. Aku tidak akan menyentuhmu karena aku tidak ingin membuang-buang waktu. Tapi, berhentilah berpura-pura. Bersujudlah sekarang juga. Ratusan ahli mendekat setelah mendengar kata-kata Vince. Selain anggota keluarga York Hong Kong, lebih banyak lagi pendukung dari Island Nation yang turut hadir. Orang-orang itu sejak awal sudah marah. Meskipun kekuatan Harvey sangat menakutkan, mereka tidak akan ragu untuk menghabisinya jika ada kesempatan. Melihat reaksi Vince, Harvey dengan tenang berkata, "Kau dianggap salah satu talenta terbaik dari generasi muda, Vince. Kau adalah orang yang sedang mempersiapkan kebangkitan menuju kekuasaan di Hong Kong. Tapi kau sama sekali tidak punya rasa malu. Katakan saja kalau kau takut padaku. Kau tidak berhak menghina Tuhan di hadapanku." Kemudian, Harvey menajamkan pandangan matanya ke arah para ahli dari Island Nation. Sedangkan kalian, tampaknya siap bertarung, tapi berapa dari kalian yang benar-benar berani melawanku secara sukarela? Kalian hanya berlaga berani karena jumlah kalian banyak. Kalau memang mampu, lawan aku satu per satu. Tunjukkan padaku Bushido Spirit kalian. Para ahli itu membeku setelah mendengar kata-kata tersebut. Mereka merasa sangat canggung saat itu. Dunia seni bela diri dari Island Nation sangat menjunjung tinggi Bushido Spirit. Namun, para ahli itu berencana menyerang Harvey secara bersamaan dan membunuhnya. Tindakan ini jelas bertentangan dengan apa yang mereka sebut sebagai Bushido Spirit. Mereka hanya bisa menggertakkan gigi. Ini memang acara tertutup, tetapi jika mereka tidak menunjukkan Bushido Spirit di hadapan banyak orang, mereka tidak bisa lagi membanggakan kode moral itu kepada dunia. Para petarung dari Island Nation mungkin akan menjadi bahan tertawaan dunia setelah insiden ini. Tanpa pikir panjang, semua ahli itu ragu saat bertemu pandang dengan Vince.
Mereka datang untuk mendukung kebangkitan Vince, tapi mereka bukan pasukan pribadinya. Tentu saja mereka tidak bisa mengorbankan harga diri mereka hanya demi dirinya. Vince mengerutkan kening. Ia bersiap memberikan perintah untuk mengeksekusi Harvey setelah merasa ada yang tidak beres. Kalian terus membanggakan kode moral kalian, katanya tak tertandingi dan penuh sejarah panjang dan sebagainya. Lalu kenapa? Aku yang menebas pedang suci kalian. Jangan bilang kalian sudah ketakutan. Kalian bahkan tidak berani melawanku 1 lawan 1. Bukankah seharusnya kau yang menyelesaikannya denganku, Masao Takei? Apakah kau sudah selesai? Atau kau ingin mengatakan bahwa Vince adalah tuanmu? Kau tidak akan bertindak kecuali dia memerintahkanmu. Bab 3095. Harvey York tampak santai saat berbicara dengan nada menggoda. Setiap kata yang diucapkannya seolah menjadi tamparan bagi para Islander, sekaligus upaya untuk memutus hubungan dekat mereka dengan Vince York. Para ahli terhormat dari Shinkage Wei, Nen Wei, dan lainnya merasakan wajah mereka memanas, hati mereka dipenuhi amarah yang membara. Mereka menganggap diri mereka berada di atas segalanya. Mereka juga percaya bahwa merekalah kaum paling mulia di Timur Jauh. Di mata mereka, mereka datang untuk mendukung Vince agar bisa membangun pijakan yang kuat di sini. Mereka bukan datang untuk menjadi prajurit Vince. Namun, Harvey mempermalukan mereka sepenuhnya dengan mengatakan bahwa Vince adalah tuan sejati mereka. Setelah sadar dari keterkejutan, mata mereka berkedut hebat dan memerah terang. Keparat kau! Bahkan sebelum Vince bisa berkata apapun, Masao Takei sudah tak mampu menahan emosinya. Ia segera mencabut pedang di pinggangnya dan melangkah marah ke arah Harvey. Aku akan membunuhmu sekarang, bajingan. Kau telah membunuh saudaraku, keponakanku, keponakan perempuanku, dan anggota Shinkage Wei. Hari ini, aku akan mencincangmu hingga tak bersisa. Kau bahkan tidak perlu dikubur setelah aku selesai denganmu. Harvey menunjukkan ekspresi tak acuh. Tenang saja. Aku akan segera mengirimmu menyusul keluargamu yang lain. Tajam lidah. Masao menggenggam pedangnya dengan kedua tangan sementara tubuhnya bergetar karena amarah yang tak tertahankan. Kemudian, ia melangkah sekali dan langsung muncul di depan Harvey. Vince ingin menghentikan Masao, tetapi ia tahu itu tidak mungkin setelah melihat sorot mata Masao. Harvey punya banyak trik. Hati-hati. Seru Vince memperingatkan. Jangan khawatir, Tuan Muda York. Seorang ahli dari Shinkage Wei, Keiko Kitagawa, tersenyum hangat. Masao adalah murid baru dari Shinkage Wei. Tidak hanya mewarisi teknik pedang Shinkage Wei, ia juga berhasil melewati 18 gerbang neraka, ujian paling ketat dari Shinkage Wei. Lebih dari itu, keluarga kerajaan bahkan memberinya teks rahasia tentang ilmu pedang. Konon, Lone/Style, gaya pedang legendaris para Ronin, tertulis di dalamnya. Dikatakan bahwa mereka yang menguasai ilmu pedang tersebut hanya membutuhkan satu tebasan untuk mengalahkan lawannya. Masao dianggap sebagai bakat terbaik di antara generasi muda Island Nation. Kecuali prajurit terbaik negeri ini, tidak ada yang mampu menahan serangannya. Orang lain bahkan tidak akan sempat melihat kapan ia mencabut pedangnya. Jika kalian menganggap Harvey hebat hanya karena menamparkan Grayson Parker sekali. Bagaimanapun juga, dia hanyalah manusia biasa dari dunia bawah. Ia sama sekali tidak punya pengetahuan dasar tentang seni bela diri. Tapi Masao berbeda. Ia telah berlatih selama bertahun-tahun dan menguasai Lone/Style. Dengan satu tebasan saja, bajingan seperti Harvey pasti akan mati. Lebih dari itu, pedang Masao juga merupakan pedang legendaris yang dianugerahkan oleh keluarga kerajaan. Kekuatan Masao saat ini bahkan bisa melampaui Miyata di masa jayanya. Harvey pikir dia pantas melawan Masao hanya karena berhasil membunuh Miyata. Betapa delusinya dia. Bab 3096. Setelah mendengar ucapan Keiko Kitagawa, mata Vince York langsung berbinar. Bagus. Aku akan menunggu dia mengakhiri hidup Harvey York. Tentu saja, akan lebih baik jika Harvey benar-benar mati. Orang-orang di sekitar merasa takut akan kekuatan Harvey,
namun setelah mendengar penjelasan Keiko, mereka merasa bahwa Masao Takei benar-benar mampu membalaskan dendam Shin KGWI dan mencincang Harvey hingga hancur. Semua Islander menyipitkan mata memandang Masao, sabar menunggu saat ia menghabisi nyawa Harvey. Ledakan. Di bawah tatapan penuh semangat dari semua orang, Masao menggenggam erat gagang pedangnya. Dalam sekejap, aura pedang yang mengerikan mulai keluar dari tubuhnya. Berhati-hatilah, Tuan York. Dia menggunakan pedang krisan, pedang legendaris pemberian keluarga kerajaan Island Nation. Konon, pedang itu dulu milik Ronin legendaris. Sekali tebas bisa sangat menghancurkan. Pedang itu bisa memotong baja seperti mentega. Tetap waspada. Yohana Mendoza lah yang memberi tahu Harvey tentang semuanya. Tentu saja, dia langsung mengumpulkan semua informasi tentang Masao secepat mungkin. Harvey tersenyum hangat kepada Yohana. Menarik. Kalau begitu, akan kugunakan pedangnya melawannya. Terkutuk kau. Masao dipenuhi kemarahan yang tak terkendali setelah mendengar kata-kata Harvey. Dia tak menyangka Harvey tetap bertingkah arogan meskipun dihadapkan pada pedang krisan. Sesaat kemudian, pedang Masao berubah menjadi bayangan semu sebelum melesat di depan mata Harvey. Kerumunan hanya bisa melihat cahaya terang sebelum seekor lalat yang lewat terbelah dua. Bukan hanya cepat, tapi juga sangat elegan. Bagaimanapun, kecepatan mengalahkan semua seni bela diri. Pedang itu adalah perwujudan nyata dari pepatah tersebut. Bagus. Lexi York, Caitlin Parson, dan yang lainnya yang berada di pihak Vince mulai bersorak. Tebasan itu terlalu menggetarkan untuk dilewatkan. Keiko menatap Masao dengan kekaguman yang jelas terlihat di wajahnya. Dia telah lama menunggu pahlawannya menebas Harvey. Karena pertarungan Harvey sebelumnya melawan Miyata Shinosuke, kejadian itu langsung didiskreditkan, dengan alasan bahwa Harvey hanya menang karena bantuan Dewa Perang Nanyang. Itulah sebabnya generasi muda dari Island Nation tidak terlalu menganggap kekuatan Harvey. Keiko dan yang lainnya percaya bahwa pendatang baru seperti Masao bisa dengan mudah menghadapi Harvey. Kau pikir kau tak terkalahkan hanya karena beberapa kemenangan keberuntungan, Harvey? Menurutku kau hanya badut bodoh yang tak tahu batas. Masao menatap tajam Harvey sambil tertawa dingin. Jika kau berlutut dan mengakui bahwa kau bukan tandingan kami para Islander, dan bahwa negara H tak akan pernah bisa menandingi Island Nation, akan kucabut nyawamu dengan terhormat. Kau pikir kau hebat hanya karena memotong seekor lalat menjadi dua. Kau pikir aku akan takut semudah itu. Hei! Karena kau begitu sombong, aku akan mengantarmu ke akhirat. Masao tertawa dingin sementara cahaya terang memancar dari pedangnya. Bunga krisan terbentuk di ujung mata pedang. Tak ada yang tahu dari mana serangan itu berasal. Harvey melangkah santai ke samping, dengan mudah menghindari serangan mematikan itu. Dentang. Retakan panjang tampak di tanah setelah cahaya terang menyapu. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Bab 3097. Sungguh sebuah tebasan yang cepat. Sungguh tebasan yang indah. Sungguh tebasan yang mematikan. Para Islander sangat gembira. Setelah melihat kekuatan Masao Takei, mereka merasa seolah dapat melihat masa depan cerah bagi negara mereka. Para tamu wanita dari Island Nation menjerit histeris. Kamu sangat kuat, Tuan Takei. Bunuh orang itu. Island Nation akan menjadi negara terkuat di timur jauh. Darah Masao mendidih mendengar semua sorakan itu. Ia menggenggam pedangnya dan tertawa dingin. Waktunya mati, bajingan. Pedang Masao kembali memancarkan cahaya terang. Kerumunan terkejut melihat kilatan pedang kembali terlihat di depan mata mereka. Lebih cepat. Lebih kuat. Tebasan tunggal. Masao merasa sangat kuat. Tidak hanya kecepatannya meningkat, gerakannya juga jauh lebih cepat dari biasanya. Swiss Swiss Swiss. Cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya bersatu lalu melesat ke arah Harvey York. Tanpa diragukan, Harvey akan mati jika cahaya itu mengenainya. Terlalu lambat. Harvey dengan sigap melangkah maju saat melihat pemandangan itu, menyelipkan seluruh tubuhnya melewati cahaya tersebut. Kemudian, dia menamparkan wajah Masao dalam waktu yang hampir mustahil dilakukan manusia. Plak!
Masao terpental dan menghantam sebuah pilar marmer. Kecepatan. Tebasan tunggal. Pedang krisan. Tidak ada yang berarti di hadapan Harvey. Setiap jurus andalan Masao hancur dalam sekejap. Asap. Harvey maju dan langsung merampas pedang Masao saat ia kehilangan cengkeramannya. Di tengah tatapan terkejut semua orang, Harvey menusukkan pedang itu tepat ke tenggorokan Masao. Darah menyembur kemana-mana. Mata Masao terbuka lebar sambil mengeluarkan suara mengerikan dari tenggorokannya. Ia dipenuhi rasa benci dan penyesalan, namun tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tidak pernah menyangka bahwa keahlian pedang dan kecepatannya yang luar biasa tidak mampu menahan satu serangan pun dari Harvey. Segala hal yang ia banggakan menjadi tak berarti di hadapan Harvey. Tamparan Harvey sepenuhnya menghancurkan harga diri dan martabatnya yang rapuh. Kau. Masao ingin mengatakan sesuatu, tetapi bahkan satu kata pun tidak dapat ia ucapkan. Ia hanya bisa membuka mata dan menghembuskan napas terakhirnya, dipenuhi kesedihan yang tiada akhir. Desir. Harvey mencabut pedang dari tenggorokan Masao dan dengan tenang mengibaskan darahnya dengan sekali ayunan. Siapa berikutnya? Seluruh kerumunan terdiam. Orang-orang yang sebelumnya bersorak untuk Masao kini tak mampu mengeluarkan satu suara pun, seolah leher mereka dicekik secara bersamaan. Senyum Lexi York membeku di wajahnya. Matanya terus berkedip tak percaya. Wajah Ellie Palmer pucat pasi. Ia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Para ahli dari Island Nation lainnya panik dan mengubah ekspresi mereka seketika, seolah mereka baru saja melihat hantu sungguhan. Mereka bukan takut karena Masao dibunuh. Mereka takut karena kekuatan Harvey yang sangat mengerikan. Jika mereka bisa menerima kenyataan bahwa Harvey membunuh Grayson Parker hanya dengan satu tamparan. Masao yang terpental dengan tamparan yang sama adalah kenyataan yang terlalu berat untuk diterima oleh sebagian dari mereka. Bab 3098. Seorang ahli dalam Nenwei, Rokuro Shimizu, menggertakkan giginya dan menyipitkan mata sebelum akhirnya menenangkan diri. Ia merasa bahwa hanya dirinya yang bisa mengalahkan pria di depannya jika ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menggunakan jurus-jurus mematikan dari Nenwei. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Rahang Keiko Kitagawa ternganga tanpa ia sadari. Ia ingin melihat Masao Takei memulihkan reputasi tercemar Shinkage Wei. Namun dia juga gagal. Keiko marah. Ia tidak ingin mempercayai apa yang baru saja disaksikannya. Keluarga Suci Mikado pun kebingungan. Mereka terus menggosok mata mereka, seolah tidak ingin mempercayai penglihatan mereka. Hanya Akio Yashiro yang tetap tenang. Setelah mengalami banyak kekalahan dari Harvey York, ia memahami betapa mengerikannya pria itu. Itulah mengapa ia lebih memilih menyaksikan perguruan-perguruan bela diri lain mempermalukan diri mereka sendiri. Mengapa harus mempertaruhkan nyawanya sendiri hanya untuk memberikan peringatan kepada mereka? Serangan. Harvey mengulurkan tangan dan dengan tenang mengusap bilah krisantemum blade dengan ekspresi puas. Pedang ini cukup bagus. Akan kugunakan untuk menebas lebih banyak dari kalian. Siapa berikutnya? Datanglah padaku. Kata-katanya yang tenang membawa aura dominasi mutlak. Kelompok Islander itu akhirnya tersadar. Amarah memenuhi hati mereka. Mereka tidak lagi terfokus pada kekuatan Harvey. Mereka menggertakkan gigi saat melihat Masao tergeletak tak bernyawa di tanah. Para anggota Shinkage Wei pun dipenuhi kemarahan. Keparat kau! Berani-beraninya kau menggunakan pedang kami untuk membunuh saudara kami sendiri. Kau bajingan! Mereka mulai menyadari bahwa kematian Masao bukan hanya penghinaan bagi mereka. Ini juga berarti bahwa Island Nation tidak lagi memiliki tempat di negara H. Mereka datang jauh-jauh untuk menunjukkan kekuatan. Namun salah satu yang terkuat di antara mereka justru tewas hanya dengan satu tebasan. Ini benar-benar memalukan. Tak lama kemudian, para murid Shinkage Wei melupakan Bushido Spirit mereka. Di bawah pimpinan Keiko, sekitar 20 ahli Shinkage Wei mencabut pedang mereka dan menerjang Harvey sambil meneriakkan kemarahan mereka. Gerakan para ahli itu cepat dan brutal. Mereka bertindak seperti anjing gila, seolah siap mati bersama Harvey. Apa gunanya semua ini?
Harvey dengan tenang mengayunkan pedang di tangannya. Tiba-tiba, Keiko merasakan dingin menyentuh tenggorokannya sebelum ia jatuh ke tanah dalam ketidakpercayaan. Di saat yang sama, Harvey memutar pedangnya dan mengeluarkan cahaya terang. Ah! Semua anggota terpental sambil mengerang kesakitan. Orang-orang dari perguruan bela diri lain mencoba menyerang Harvey secara diam-diam, namun semuanya terbunuh tanpa kesulitan berarti. Dalam waktu kurang dari 1 menit, para ahli dari Island Nation semuanya telah tumbang. Semua orang ternganga. Mereka benar-benar kalah. Tak seorang pun menyangka bahwa Harvey akan sekuat ini. Bab 3099. Apakah hanya itu yang bisa ditunjukkan oleh Shinkage Wei? Kalian mencoba mengepungku karena sadar tidak bisa mengalahkanku sendirian. Apakah ini yang kalian sebut Bushido Spirit? Apakah ini ambisi kalian untuk menjadi negara terkuat di timur jauh? Harvey York tertawa dingin. Kalian bahkan tidak bisa mengalahkanku, tapi berani menyombongkan diri di negara H. Kalau aku jadi kalian, aku akan memohon ampun dan menjauh dari negara terkutuk itu selamanya. Kalian semua memang tidak layak. Nada menggoda terdengar dalam ucapan Harvey. Namun, setiap kata yang ia ucapkan menghancurkan harga diri para Islander yang rapuh itu. Berani sekali kau bersikap sombong seperti ini, bajingan. Kau pikir kau pantas bicara besar hanya karena mengalahkan sekelompok Islander. Sebuah siluet tinggi melompat dari kerumunan menuju tengah aula. Itu adalah Rokuro Shimizu dari Nenwei. Nenwei memiliki sejarah ribuan tahun. Dari 6 aliran bela diri, mereka dianggap sebagai yang raksasa. Itulah mengapa Rokuro tidak berniat mengambil tindakan lebih awal. Ia lihat terlebih dahulu kemampuan yang dimiliki Harvey. Namun sikap Harvey membuat Rokuro sangat marah. Jika hal ini terus berlanjut, reputasi Island Nation akan hancur total. Kali ini, Rokuro tidak punya pilihan selain membela negaranya. Jangan kira kau tak terkalahkan hanya karena mempelajari kungfu murahan, bajingan. Kau tidak tahu apa arti seni pedang Island Nation. Kau bahkan tidak akan mengerti makna dari sejarah panjang Nenwei. Kalian, orang-orang dari tanah latihan bela diri suci negara H, seharusnya menghormati para ahli dari Nenwei. Biar kutunjukkan teknik mematikan dari Nenwei. Tatapan Rokuro berubah sedingin es pada titik ini. Pandangan mendalam di matanya seolah memiliki kekuatan aneh, menyerap energi semua orang. Ruang di sekitar Harvey mulai terdistorsi. Rokuro tiba-tiba menghilang dari pandangan. Desir-desir-desir. Cahaya terang berkilatan di mana-mana sebelum menyerbu ke arah Harvey. Harvey merasa seolah terikat di dalam peti. Ia bahkan tak bisa bergerak sedikit pun. Ini hipnotis. Sesuai namanya, seni pedang Nenwei dipadukan dengan hipnotis untuk memainkan pikiran lawan. Tuan York, awas! Teriak Queenie York secara naluriah. Harvey menutup matanya, mengabaikan segala yang terlihat, dan menenangkan dirinya dengan menumpulkan indranya. Hampir secara bersamaan, ia bisa merasakan aura membunuh yang kuat datang dari atas. Rokuro sudah melompat 10 kaki di udara, siap menancapkan pedangnya langsung ke kepala Harvey. Tepat saat pedang hampir mengenai sasaran, Harvey melangkah ke samping dengan tenang, menghindari serangan Rokuro. Terdengar suara retakan yang keras. Rokuro benar-benar meleset. Bunga merah bermekaran di lantai saat ekspresinya berubah panik. Bagaimana bisa? Bab 3100. Nenwei tidak hanya berfokus pada kemampuan ilmu pedang mereka, tetapi juga pada keahlian mereka dalam memainkan pikiran manusia. Gerakan semacam itu sangat berbahaya. Bukan hanya orang yang setara, bahkan mereka yang jauh lebih kuat dari Rokuro Shimizu pun tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Namun Harvey York tetap tak terluka meskipun Rokuro mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan tersebut. Rokuro tidak bisa menerima kenyataan itu sepenuhnya. Sebelum Rokuro sadar sepenuhnya, Harvey membuka matanya dan mengayunkan tendangan ke arah wajah Rokuro. Serangan itu cepat dan destruktif, seolah-olah petir menyambar. Rokuro ingin berteriak pada Harvey dan menyebutnya bajingan karena tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Ia tak punya pilihan selain mengangkat kedua tangan untuk menahan serangan yang datang.
Krak! Kaki Harvey menghantamnya tepat saat itu juga. Rokuro terlempar dan membentur tanah dengan wajah penuh ketakutan. Dengan tenang, Harvey melangkah mendekatinya dan mengayunkan tendangan lainnya. Rokuro merasa marah dan cemas di saat yang bersamaan. Ia tak punya waktu untuk bereaksi selain menangkis kembali dengan tangannya. Krak! Suara tulang retak terdengar jelas. Lengan kiri Rokuro patah menjadi dua. Tanpa membuang waktu, Harvey melangkah maju dan mematahkan lengan kanannya juga. Bam! Rokuro kembali terlempar akibat tendangan itu. Dia kehilangan seluruh kekuatannya untuk bertarung setelah jatuh ke tanah. Kali ini, dia bahkan tak sanggup berdiri lagi. Meskipun begitu, Harvey tetap menunjukkan belas kasihan. Jika tidak, ahli dari Nenwei itu pasti sudah menjadi mayat sekarang. Rokuro berusaha bangkit cukup lama, tetapi tetap tak bisa berdiri. Berani sekali kau melumpuhkanku, dasar bajingan. Teriaknya marah. Nenwei tidak akan berhenti sampai kau mati. Mendengar teriakan kekalahan yang terus-menerus itu, hati para Islander tercekat, seolah semua kelembapan dalam tubuh mereka menghilang. Tak seorang pun menyangka bahwa seorang ahli dari Nenwei bisa dikalahkan dengan begitu mudah. Bahkan Vince York, Lexi York, Cory York, dan Walter York. Wajah mereka langsung berubah gelap. Vince menganggap para Islander sebagai kartu truf untuk kebangkitannya kembali. Ia tak keberatan jika mereka tetap dalam kondisi tak berdaya. Namun setelah melihat mereka dihajar habis-habisan oleh Harvey, ekspresi Vince dan yang lainnya menjadi sangat buruk. Tuan Shimizu. Sekelompok orang dari Nenwei bergegas maju dan mengangkat Rokuro dari tanah. Namun Rokuro sama sekali tidak mengindahkan mereka, melainkan menggertakkan giginya sambil menatap tajam ke arah Harvey. Sialan kau! Teriak Rokuro marah. Tunggu saja. Aku bersumpah akan menggunakan sisa hidupku hanya untuk mengakhiri hidupmu. Bukan hanya kau, aku juga tak akan menunjukkan belas kasihan pada teman-teman dan keluargamu. Aku akan membuatmu membayar harga yang bahkan tak bisa kau bayangkan. Rokuro adalah talenta terbaik dari Nenwei. Kewenangan dan kekuatannya sangat besar, namun ia dilumpuhkan seketika saat mencoba membela Vince. Ia kehilangan segalanya dalam sekejap. Bagaimana mungkin ia tidak marah?